Kita bahas sekarang PM-nya itu adalah portfolio management. Yaitu adalah serangkaian kegiatan untuk mengatur portofolio dari segi aset yang dipilih, besaran alokasi aset, dan pertimbangan lain untuk mencapai tujuan portofolio dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Jadi kita harus define dulu tujuan kita di kripto. Baru setelah kita define, kita bisa lihat berapa sih portofolio kita. Kemudian di situ kita bisa ngatur alokasinya dan aset apa aja yang dipilih. Kalau misalkan, oke, saya pengen mempertahankan kekayaan, saya udah kaya, ya udah beli Bitcoin dan Ethereum. Ujung-ujungnya kelas 17 juta suruh beli Bitcoin. Ya, memang. Ya. Karena yang beli kelas 17 juta itu biasanya Bitcoinnya juga banyak. Ya, so take it the reality check. Tapi kalau di sini teman-teman mau spekulatif, saya mau kaya, Bang. Ya mungkin di sini bukan tempatnya. Mungkin kalau mau kaya, ya ke ini, yang bisa gandakan uang itu. Tapi kalau teman-teman mau belajar untuk kaya, saya bilang belajar untuk kaya. Belum tentu kaya juga. Sama aja kayak saya belajar pengen ganteng, tapi bisa aja nggak ganteng-ganteng. Belajar pengen nyanyi. Belajar supaya bisa nyanyi. Belum tentu kalau bisa nyanyi juga ya. Suara saya jelek. Jadi di sini belajar untuk bisa jadi kaya, tapi belum tentu kaya. Ya, kalau kamu pengen kaya kerja. Kaya sama dengan kerja. Investasi itu antara menjaga kekayaan atau melipat gandakan kekayaan. Ya. Menjaga atau melipat gandakan. Apakah saya bisa kaya? Di sini bisa. Kalau memang bantalanmu udah kuat. Bantalan apa, Bang? Saya tidur pakai guling. Enggak, bukan itu. Bukan bantal yang itu. Dalam artian kamu punya cukup uang, cukup dana, cukup portofolio untuk mempertahankan hidup. Ya. Jadi di sini teman-teman yang bocil, ya, yang sering diajak, ya, bocil kripto, ya, deretan orang yang susah dibilangi, ya, nomor 3 bocil kripto, ya. Itu kalian lebih longgar, kenapa? Kalian bisa fokus di grow portofolio aja, tapi kalian secara biaya yang lain biasanya masih tinggal sama orang tua, which is fine. Sayangi your parents, ya. Tapi berbakti sama orang tua, ya. Dalam artian memang kamu masih tinggal sama mereka, tapi kamu belajar sekeras mungkin supaya suatu saat pundak yang berat itu akhirnya beralih ke pundakmu. Dan karena kamu remaja, karena kamu dewasa, kamu lebih sempurna, ya pundakmu terluka pun gak apa-apa. Asalkan bukan pundak orang tuamu. Jadi, it's fine to get better. Ya, jadi kalau kamu memang masih di orang tua, dan ya saya yakin banyak yang masih di orang tua, ya gak apa-apa, nyatet-nyatet, belajar. Saya seumur kalian masih goblok banget ya, masih main bola, ya, masih pang-pangan. Sementara saya dulu nggak punya urgensi, nggak punya role model, someone to look up to. Kalau sekarang role modelnya itu orang yang komentarin orang lain, ya nggak lucu, menyedihkan. Jadi this one for you all, ya. Itulah kenapa for all, for you all. Jadi memang sekte Mawar Ungu yang layu. Nah ini adalah tentang harapan, tentang suatu penantian, ya, dan keajaiban yang mungkin akan terjadi di hidup kita. Jadi memang sebelum kita ngomongin portofolio manajemen, kita breakdown dulu. Ada 2 jenis investor. Ini udah ada DNA-nya. Sama kayak rambut saya, misalkan DNA-nya emang keriting, nggak bisa dirubah, nggak bisa jadi lurus juga. Itu adalah DNA. 2 jenis investor. Ini ada mereka yang ke dalam kategori risk averse. Kedua ini adalah risk taker. Risk averse apa artinya? Suka menghindari risiko. Ya, ada risiko, belok. Risk taker ada mau risiko, ditabrak risikonya, ya.
Wow, manage with